Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan berjumpa kembali di channel Materi BBM. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat sebuah tutorial yang berkaitan bagaimana menghitung nilai pelajaran terhadap hasil ujian. Saya menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, di layar sudah ada Microsoft Excel, silakan diklik. Nah, di sini kita buka di pojok kanan atas ada plus untuk mengopen lembar kerja Microsoft Excel. Nah, namun di sini saya sudah menyiapkan bahannya, yaitu nilai ujian. Karena kalau tabel kita buat dari awal terlalu panjang durasi videonya, saya sudah mempersiapkan tabel ini. Nah, ini tabel ya, yang sudah saya persiapkan terlebih dahulu, yang berkaitan dengan bagaimana cara menghitung nilai hasil ujian. Nah, di sini terdiri dari nama, nomor induk siswa, dan semester. Nah, di sini kita isi tentunya. Oke, baik. Nah, di sini kita isi nama siswa. Nah, di sini saya contohkan Marhaban dengan nomor induk siswanya 1000010. Nah, di sini saya contohkan untuk semester genap mendatang 2020 2021. Agak bersabar sebentar. Nah. Oke, baik. Nah, di enter saja. Nah, di sini tabel yang sudah kita persiapkan yaitu terdiri dari kolom nomor, ya, ada kolom kode pelajaran, ada kolom nama pelajaran, ada nilai angka, dan ada nilai huruf. Bagaimana cara kita menyelesaikan tabel ini dengan menggunakan aplikasi Excel. Tentunya ada yang beberapa sel yang kita gunakan rumus. Nah, di sini juga ada total nilai angka, ada total nilai rata-rata, ada nilai huruf, ya, nilai rata-rata huruf. Nah, dan juga kita harus paham terhadap ketentuan untuk menyelesaikan tabel ini. Jadi nama pelajaran itu diperoleh berdasarkan kode yang diinput. Nah, jika kodenya itu Kim yang diinput IC9, maka nama pelajaran yang muncul di E9 adalah kimia. Nah, jika diinput di sini Kim misalnya, itu muncul. Nah, di sini kimia. Jika diinput di sini adalah FIS, maka akan muncul fisika. Jika diinput mat, maka akan muncul di nama pelajarannya itu adalah matematik. Nah, ini bagaimana cara kita membuat rumusnya. Jadi yang diinput adalah di kode pelajaran, sementara di nama pelajaran keluar nama pelajaran secara otomatis. Nah, apa yang keluar yaitu berdasarkan namanya, kodenya, berdasarkan kodenya. Dan juga ada ketentuan yang kedua, yaitu untuk menentukan nilai huruf. Nah, nilai huruf diperoleh berdasarkan nilai angka. Ketika nilai angkanya itu 50 sampai 65, nah, jika 50 sampai 65, maka di nilai huruf akan keluar nilainya adalah D. Jika 66 sampai dengan 75, itu akan keluar huruf C. Jika 76 sampai dengan 85, maka akan keluar nilai hurufnya itu adalah B. Nah, jika nilainya itu 86 sampai dengan 100, maka akan keluar nilai hurufnya itu adalah A. Nah, jika nilainya lebih besar dari 100 atau kurang dari 50, maka akan keluar nilainya adalah E. Nah, di sini tidak mungkin ada nilai 101. Ya. Nah, di sini secara otomatis nanti ketika kita menginput nilai angkanya itu 101 dan lebih,
itu akan keluar E di sini. Nah, begitu juga kalau kita input 50 ke bawah. Nah, di sini kita buat rumusnya. Nah, pertama kita buat rumus terhadap nama pelajaran yang ada di E9. Nah, rumus diawali dengan sama dengan. Nah, di sini kita ketik sama dengan. Nah, karena ada mata pelajarannya itu ada 3 mata pelajaran, maka harus berandai-andai. Nah, kita menggunakan if. Jika di C9. Nah, ketika kita input di C9-nya itu sama dengan Kim, nah, dipetik tentunya. Nah, kode pertama adalah Kim. Nah, di sini pakai tanda petik ya. Tanda petik 2. Nah, Kim. Karena ini adalah nilai string ya, nilai string atau alfabet. Nah, itu wajib dipetik. Nah, makanya apa? Maka di E di nama pelajaran akan keluar kimia. Jadi kita kunci ketika diinput kodenya Kim, maka mata pelajarannya mesti keluar kimia. Nah, if yang kedua, ketika di C9 kita menginput fish. Nah, di sini fish. Nah, juga tanda petik ya, dipetik. Nah, kalau tidak dipetik nanti pada saat diinput tidak mau dia. Nah, karena huruf itu wajib dipetik. Nah, di sini fish. Ketika kita menginput fish di C9, maka di E9 akan keluar apa? Nama pelajarannya adalah fisika. Oke, dipetik. Nah, terus pembatas variabel kita gunakan di sini adalah titik 2, titik koma. Nah, ada juga komputer kadang-kadang menggunakan di situ koma. Nah, itu harus dipahami nanti. Nah, terus ketika di C9 kita menginput kodenya adalah mat. Nah, ini dipetik ini ya, dipetik. Tanda petik ya, mat. Maka di E9 harus keluar nama pelajarannya adalah matematika. Nah, di sini saya hanya mencontohkan 3 pelajaran saja. Nanti bagi Anda yang mau coba dengan pelajaran yang lebih dari 3 ya silahkan di if-nya itu ditambah lagi. Nah, ketika sudah ketiga-tiganya kita case, kita pertanyakan, maka harus kita sediakan untuk false, untuk yang salah, yaitu ketika kita input kode salah, maka harus keluar di kolom nama pelajaran salah kode. Nah, di sini saya kasih pernyataannya adalah salah kode. Mau salah input juga boleh ya. Nah, terus berapa kali if? 3, tutup 3 kali. Oke. Nah, di enter. Nah, ini masih keluar kode salah. Kenapa salah kode? Karena di kode pelajaran belum kita input. Nah, ketika belum diinput dianggap salah. Nah, ini kita uji coba dulu. Kita uji coba. Nah, jadi rumus yang ada di E9 jangan di copy terlebih dahulu. Nah, diuji coba dulu untuk Kim. Nah, mau keluar Kim, kimia. Untuk fish, di enter. Nah, fisika. Terus kita uji lagi terhadap mat. Oke, mat. Kode mat. Maka akan keluar matematik. Nah, kita uji juga terhadap kode yang salah. Nah, apa yang kita coba sekarang adalah fish. Nah, ini double I. Fish. Nah, oke. Nah, dia dianggap tidak ada kode itu. Nah, serupa tapi tak sama ya. Oke. Nah, ini kita sudah uji coba, sudah mau. Nah, ini baru di copy. Jadi rumus jangan diperbanyak terlebih dahulu ketika kita belum menguji coba. Oke. Nah, di copy. Nah, terus dipaste aja ke bawah. Nah, kode masih salah karena kenapa? Belum diinput. Nah, silakan diinput. Di sini fish. Enter. Nah, kita input mat. Kim, mat di sini. Nah, kalau Kim berarti double ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, juga untuk yang nilai huruf. Ya, untuk nilai huruf. Ketika nilai huruf kita kepingin munculkan nilai huruf, maka nilai huruf itu berdasarkan angka seperti saya jelaskan sebelumnya. Nah, diawali dengan if karena lebih dari satu ketentuan. Ada 5 ketentuan if. Apa yang di if? Adalah di F9.
apakah di F9 itu. Nah, ini logika boleh menggunakan boleh gunakan sama dengan, tapi kalau sama dengan if-nya terlalu panjang karena nilainya, rentan nilainya itu dari 0 sampai 100. Jadi harus dipertanyakan 0 sampai dengan 100. Jadi terlalu banyak if. Jadi kita boleh menggunakan lebih kecil atau lebih besar, atau lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Nah, nanti Anda boleh coba sendiri. Nah, di sini saya menggunakan logikanya itu adalah lebih kecil. Ya, lebih kecil. Saya gunakan lebih kecil. Saya pertanyakan apakah di F9 itu lebih kecil 51, maka nah nilainya E. Nah, lebih kecil dari 51. Nah, karena rentannya itu 0 sampai dengan 50 ke bawah. Nah, itu nilainya harus E. Nah, walaupun ikut ujian tapi nilainya 50, nilainya hurufnya itu adalah E. Nah, ini sebuah pemisalan saja. Anda boleh nanti merubah-rubahnya. Nah, tergantung kesepakatan penentuan rank sebuah nilai. Nah, terus kita if yang kedua, ketika nilai di F9-nya itu lebih kecil dari 66, maka nilai untuk nilai hurufnya adalah D. Terus kita if lagi, ketika nilai di input di F9-nya itu lebih kecil dari 76, nah 76. Maka nilainya C. Nah, di sini C. Oke. Nah, itu coba diperhatikan ketika angka tidak boleh dipetik. Nah, ketika sebuah huruf itu wajib dipetik. Nah, karena nanti kalau tidak dipetik di huruf itu akan ditolak. Ya, dia akan minta sebuah nama, name, ya. Oke. Nah, di if berikutnya adalah apakah di F9 itu lebih kecil dari kalau ini 76 berarti 86. Nah, di sini 86. Nah, ketika kurang dari 86 maka nilainya harus B. Nah, di sini B. Oke. Oke, ini kita edit ini bukan D tapi di sini adalah B, ya, karena setelah C itu adalah D. Nah, D ini kita edit, kita rubah, ini bukan D tapi di sini adalah B, lebih kecil dari 86, ya. Oke. Mohon sabar sebentar. Nah, ini kita edit saja ini. Ini adalah B. Oke. Nah, terus berikutnya adalah if yang terakhir. Apakah di F9 itu lebih kecil dari 101? Ya, oke, 101. Maka nilainya adalah A. Nah, di sini A. Nah, oke. Nah, terus untuk pernyataan yang false, yang salah, ketika nilainya itu lebih kecil dari 51 atau lebih besar dari 100, maka nilainya adalah E. Nah, di sini E. Jadi E ada dua kali, ya, di pertama dan di kedua. Satu menyatakan lebih kurang dari 51 dan satu lagi untuk menyatakan lebih besar dari 100. Karena nilai maksimum itu adalah nilainya 100. Nah, berapa kali if? Ada 5 kali if. Maka 5 kali buka kurung, terus harus kita tutup 5 kali. Oke, di enter. Nah, di sini keluarnya adalah E. Kenapa E? Karena dinilai angka adalah belum kita input. Nah, ya, ketika tidak diinput itu dianggap 0. Nah, 50 E. Nah, kita uji coba dulu. 51 juga D, ya, oke. 65 itu adalah C. D. Nah, 66 adalah C. Oke. Terus 75. Nah, 75 ada masih C. 76 mesti B. Ya, oke, 76 B sesuai dengan ketentuan yang ada tadi di bawah. Nah, terus 85. Oke, ini masih B. Nah, terus 86 itu mesti A. Terus 99. Oke, itu A.
100. Oke, nah 100A, 101 mesti E. Nah, kita uji coba terhadap 101. Oke, E. Nah, jadi sudah mewakili, rumus ini sudah mewakili untuk semua. Nah, ketika nilainya 10 juga E. Ya, nah, ini baru kita copy rumusnya. Jadi rumus cukup 1. Nah, ini juga sudah pernah saya jelaskan di video-video tutorial saya sebelumnya. Bisa dilihat di channel YouTube di channel YouTube materi PBM. Nah, rumus sudah di copy. Nah, tinggal kita input saja nilai sesuai dengan keinginan kita. Oke. Nah, ini adalah sudah kita uji coba dan rumusnya sudah kita copy. Jadi nanti tinggal kita input saja nilai yang masuk, nilai angkanya. Terus kita cari nilai total nilai angka sekarang. Nah, oke, total itu diperoleh dari F9 sampai dengan F11. Nah, ini total. Jadi kalau untuk secara berurutan itu bisa pakai sum saja atau summary, buka kurung, F9 buka kurung, F9 titik 2, maknanya titik 2 itu adalah sampai dengan. Oke, titik 2. Nah, nanti kalau di komputer mau diseret aja juga boleh, mau diketik juga boleh, atau diklik saja di angka 75 itu. Nah, itu juga boleh. Nah, titik 2 F11, tutup kurung, enter. Nah, ini adalah totalnya adalah 246 ketika kita menginput 86, 85 dan 75. Nah, terus nilai rata-rata. Nah, di sini karena sudah punya total, maka boleh dibagi 3 saja. Nah, total yang ada dibagi 3 karena data kita ada 3. Nah, ketika tidak ada total, boleh pakai average ya. Average. Nah, itu juga merata-ratakan sebuah nilai. Nah, terus nilai rata-rata huruf. Nah, nilai rata-rata huruf ini rumusnya sama seperti yang di kolom G. Nah, ini kita bisa ambil saja, nggak usah kita buat lagi terlalu panjang if-nya. Nah, ini rumusnya sama. Nah, ini saya rubah ke dalam bentuk karakter dulu ini. Saya pakai tanda petik saja di sini. Sehingga ini dianggap sudah bukan rumus lagi. Nah, pakai tanda petik. Saya pinjam sebentar ini. Enter. Nah, itu sudah bukan rumus, tapi dianggap teks biasa. Nah, teks ini saya copy. Nah, karena seperti perjanjian, rumus diawali dengan sama dengan, tidak boleh diawali dengan karakter-karakter yang lain. Nah, terus di copy paste aja ke sini. Oke. Nah, terus saya edit kembali. Nah, saya buang tanda petiknya sehingga jadi rumus kembali. Oke, di enter ya. Oke. Nah, rumus di sini di bawah untuk mencari nilai rata-rata huruf itu diedit saja. Saya buang tanda petiknya supaya menjadi rumus. Nah, terus F9 itu diganti. Diganti dengan apa? Dengan nilai yang ada di F13. Nah, ini diganti, diedit. Nah, ini diedit saja. F9 ini kita edit menjadi F13. Ya, diedit F13. Nah, kalau di komputer itu diklik saja boleh itu. Ya, oke, diklik saja. Sama itu. Ya, mau diketik boleh atau diklik saja juga boleh. Jadi F9 itu diklik diganti menjadi kita klik di F13. Oke, nah klik aja di F13. Sehingga berubah. Nah, tinggal di enter. Nah, sehingga rata-rata nilai huruf itu adalah B ketika yang kita input adalah 86, 85 dan 75. Nah, ketika kita rubah, nilai angkanya kita rubah. Nah, silakan dirubah. Nah, misalnya kita rubah 8 ya, oke, 88-nya jadi A semua. Nah, sehingga nilai rata-rata menjadi A. Nah, oke. Nah, yang kita kerjakan itu adalah semuanya berdasarkan ketentuan yang ada, baik itu ketentuan terhadap nama pelajaran maupun ketentuan terhadap nilai huruf ya. Nah, jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nah, silakan supaya muncul di beranda YouTube Anda, supaya video-video baru saya upload nanti akan muncul di beranda YouTube Anda, maka silakan subscribe
silahkan Anda klik loncengnya, silahkan like. Nah, juga kalau berkenan silahkan di-share video saya ini. Dan lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.